Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini, aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Gift. Di video kali ini, aku akan menceritakan episode ke-13, atau bisa dibilang episode terakhir. Buat kalian yang belum menonton episode pertama hingga 12, aku sarankan untuk nonton terlebih dahulu. Link video udah aku taruh di deskripsi. Kalau kalian sudah paham, mari kita mulai ke alur ceritanya. And welcome to Bang Ul Review. Di episode 13 ini, kita diperlihatkan Peng yang berbicara sambil merekam dirinya di sebuah laptop. Inti pembicaraannya yaitu ia merasa kesal dengan sistem konyol di sekolahnya itu. Dan ia ingin merubah sistem yang salah di sekolahnya. Ia sengaja membuat video itu untuk berjaga-jaga. Apabila ada sesuatu hal yang buruk terjadi kepada mereka atau dirinya, mereka akan mengetahui yang sebenarnya setelah melihat isi video itu. Lalu adegan berpindah, Peng dan Wave berencana akan membeberkan rahasia eksperimen yang dilakukan oleh Pak Supot kepada orang-orang Kementerian Pendidikan yang saat itu sedang rapat. Mereka berdua juga memakai alat komunikasi di kerah bajunya. Mereka pun berbagi tugas. Wave yang pergi ke ruang kontrol, sedangkan Peng pergi ke ruang rapat. Di saat ingin pergi, Peng bertemu dengan Namtan. Di sini drama mereka berdua terjadi. Namtan memberikan lencana yang ia dapati, dan Peng mengambil lencana peringkat 8. Di sana Namtan telah mengetahui rencana yang akan Peng dan Wave lakukan. Segalanya Namtan lakukan agar Peng tidak melakukan rencana itu. Ia takut Peng akan dikeluarkan dari sekolah, dan Namtan sangat tak menginginkan hal itu. Di saat itu, Namtan mengatakan ia sangat peduli terhadapnya. Ia juga mau membantu Peng apapun resikonya. Tetapi tetap saja Peng tak mau kalau Namtan sampai kenapa-napa. Namtan lalu menangis karena Peng tak mau mendengarkan larangannya. Peng sengaja tak mengikutkan Namtan dan teman-teman lainnya di dalam rencananya. Karena ia takut Namtan dan teman-temannya akan dikeluarkan dari sekolah apabila mereka ikut dalam rencana Peng. Peng lalu memeluk Namtan yang sedang menangis. Terlihat ia memegang leher Namtan dan seperti menggunakan kekuatannya dan berbicara sesuatu hal. Setelah itu, Peng langsung pergi, sedangkan Namtan tertunduk menangis menatapi Peng yang saat itu sudah pergi. Setelah itu, Wave telah berada di ruangan monitor dan siap melancarkan aksinya. Sementara Peng berlari dan tiba di depan pintu ruangan rapat yang ada di sana, yang terdapat Pak Supot dan orang-orang Kementerian Pendidikan. Peng memasang lencana peringkat 8 dan peperangan pun dimulai. Sementara itu, Pak Supot telah mempresentasikan anak-anak berbakat dan meminta tambahan biaya 3 kali lipat untuk pengembangan bakat-bakat yang dimiliki siswa berbakat. Orang-orang Kementerian Pendidikan banyak yang menolak akan hal itu. Namun tak lama kemudian, proyektor dan komputer di sana telah diretas oleh Wave dan menunjukkan rekaman video mengenai sisi gelap yang ada di sekolahan itu. Singkatnya, video itu berisikan eksperimen yang dilakukan Pak Supot 15 tahun yang lalu, yang dimana banyak korban siswa yang berjatuhan, hingga siswa yang menjadi korban itu mengalami keterbelakangan mental. Namun sekolah itu selalu menutupi kasus itu. Orang-orang pendidikan kementerian terkejut melihat video itu. Mereka semua berdiri, seakan-akan tidak percaya sama yang mereka lihat sekarang. Tak lama kemudian, dengan gagahnya, Peng masuk ke ruangan itu. Di sana ia mengatakan Pak Supotlah dalang dibalik semua eksperimen itu. Ia juga menunjukkan rekaman suara yang dulu pernah ia rekam saat berbicara dengan Pak Supot. Isi rekaman itu menunjukkan kalau Pak Supot rela mengorbankan siswa anak-anak biasa demi anak-anak berbakat, yang intinya Pak Supot tak peduli terhadap semua siswa. Ia hanya peduli kepada siswa berbakat saja. Ia juga tega menjadikan siswa biasa kelinci percobaan demi pengembangan siswa-siswa berbakat. Semua bukti pun tertera di layar proyektor. Setelah itu, tiba-tiba orang Kementerian Pendidikan bertepuk tangan dan memberikan aplaus untuk Peng. Peng merasa keheranan
dengan suasana di ruangan itu. Di adegan ini, orang-orang Kementerian Pendidikan seperti psikopat. Mereka seakan-akan setuju dengan apa yang dilakukan oleh Pak Supot selama ini. Lalu Pak Supot berkata, orang yang memiliki kekuatan yang sangat hebat adalah Wave yang dapat meretas sistem hanya dengan sentuhan tangan. Lalu kemudian kekuatan yang paling istimewa adalah Peng sendiri, yaitu dapat memerintahkan seseorang hanya dengan sentuhan tangan saja. Di sisi lain, Wave telah terkunci di ruangan kontrol. Ia telah mengetahui ternyata semuanya ini adalah jebakan. Lalu Pak Supot dengan bangga memperkenalkan Peng adalah siswa berbakat yang paling istimewa di sekolah ini. Mereka semua di sana pun bertepuk tangan, seakan-akan mereka telah mengetahui kalau semuanya ini akan terjadi. Ternyata Pak Supot telah tahu apa yang sedang direncanakan Peng dan Wave, dan Pak Supot sengaja membiarkan mereka melakukan rencananya supaya ia bisa langsung menunjukkan kepada orang-orang kementerian kalau Peng bukanlah siswa berbakat biasa. Salah satu dari orang-orang di sana juga mengucapkan selamat kepada Pak Supot atas keberhasilannya mengembangkan siswa berbakat, dan ia juga akan mengurus biaya tambahan yang dipinta Pak Supot sebelumnya. Setelah itu mereka semua pergi. Di sini terlihat rencana Peng dan Wave telah gagal total. Ternyata mereka berdualah yang telah dijebak oleh Pak Supot. Singkat cerita, tim keamanan diperintahkan untuk menangkap Peng, tetapi dengan kekuatannya, ia memerintah balik tim keamanan itu untuk menangkap Pak Supot. Di saat tim keamanan mau menangkap Pak Supot dengan mudahnya memerintahkan mereka untuk menangkap Peng. Yang pastinya, tim keamanan langsung menangkap Peng. Di sini, Peng dan Pak Supot saling beradu kekuatan. Singkat cerita, Peng telah tertangkap, tetapi ia belum kalah karena ia telah bekerja sama dengan Bu Lada, dan Bu Lada secara diam-diam telah menyuntikkan zat kimia penghilang kekuatan kepada semua anak-anak berbakat. Dan sebuah adegan memperlihatkan satu persatu dari mereka telah disuntik oleh zat kimia itu. Dan itu merupakan plan B atau rencana B yang diketahui oleh Peng dan Bu Lada saja. Bahkan Wave sendiri tidak tahu akan rencana itu. Ternyata Peng sengaja menggunakan kekuatannya dan memerintahkan Bu Lada untuk melakukan semua yang diperintahkannya. Lalu dengan sengaja Peng menyuntikkan dirinya sendiri supaya kekuatannya juga ikut menghilang. Untuk kedua kalinya Peng kembali kalah. Ia salah besar. Di sana Pak Supot tertawa. Ternyata suntikan itu bukanlah penghilang kekuatan, melainkan sebuah vitamin yang apabila disuntikkan ke mereka, kekuatan mereka malah makin bertambah kuat dari yang sebelumnya. Pak Supot telah menyadari kekuatan Peng karena ia pernah menggunakan kekuatannya kepada Peng, namun tidak berpengaruh sama sekali. Jelas sudah di sini, Peng dan Pak Supot memiliki kekuatan yang sama. Maka dari itu, kekuatan Pak Supot tidak bekerja terhadap Peng. Begitu juga sebaliknya. Peng yang merasa tidak percaya akan hal itu hanya bisa berteriak dan memberontak. Singkat cerita, semua anak-anak berbakat dikumpulkan di ruangan itu. Pak Supot mengatakan, Peng saat ini telah ikut campur dalam rapat yang ia selenggarakan. Peng melakukan semua ini karena ia ingin mengubah sistem yang ada di sekolah ini dan menginginkan semua siswa mendapatkan perlakuan yang sama dan setara. Singkatnya, Peng ingin semua siswa mendapatkan perlakuan yang sama, tidak ada yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah. Dan Pak Supot akan mengabulkan permintaan Peng itu asalkan salah satu dari mereka juga ada yang setuju dengan Peng. Di saat Om ingin maju dan setuju dengan Peng, Pak Supot kembali mengatakan ada satu syarat yang harus mereka ketahui. Apabila mereka setuju dengan Peng, mereka semua harus siap dihilangkan kekuatannya. Untuk mencapai kesetaraan, mereka semua harus kembali menjadi normal. Di sini Pak Supot menyudutkan mereka semua dengan sebuah pilihan yang begitu berat. Dan yang pastinya mereka juga tidak mau kehilangan kekuatan yang telah mereka kembangkan selama ini. Karena hal itu, alhasil Om tidak jadi untuk maju ke depan. Dan mereka juga terlihat tidak ada yang setuju dengan Peng karena takut kekuatannya akan dihilangkan oleh Pak Supot. Sedikit info, selain Pak Supot dan Peng,
Mereka semua tidak tahu akan kebenaran suntikan itu. Yang mereka tahu, suntikan itu bisa menghilangkan kekuatan mereka. Tetapi yang sebenarnya, suntikan penghilang kekuatan itu tidaklah ada. Dan tidak ada satupun zat kimia yang dapat menghilangkan kekuatan, kecuali Pak Supot menggunakan kekuatannya kepada mereka dengan cara mencuci otak dan memerintahkan mereka untuk melupakan bakat yang mereka punya. Sama seperti yang Pak Supot lakukan terhadap Korn dan Mon yang di saat itu otak mereka telah dicuci dan diperintahkan menjadi siswa normal. Suntikan itu hanyalah kedok untuk menakuti mereka. Singkat cerita, semuanya tidak ada yang setuju dan mereka pun sebenarnya baru tahu tentang apa yang selama ini Peng rencanakan, kecuali Wave. Setelah itu mereka dibubarkan dan terlihat Peng hanya bisa menangis. Pak Supot mengatakan berapa kali pun Peng mencoba mengubah sistem ini, Peng tak akan pernah berhasil. Lalu terlihat Pak Pom telah ditangkap dan diseret ke hadapan Pak Supot. Di sana terlihat Pak Supot mencuci otak Pak Pom. Pak Pom hanya bisa memberontak dan tak bisa melakukan apa-apa. Setelah itu Pak Pom langsung mendekati Peng. Sambil menangis, Pak Pom mencoba menghilangkan ingatan Peng. Sebelum itu, Peng mengatakan, berapa kali pun kita kalah, suatu saat nanti kita pasti berhasil. Setelah itu, boom! Scene berpindah di beberapa hari kemudian. Terlihat Peng melakukan aktivitas seperti dirinya pada saat dulu. Dan adegan ini seperti di episode pertama di awal film. Peng, siswa normal yang tanpa beban di hidupnya. Ia juga berteman dengan teman lamanya. Saat di kantin, ia tak sengaja menabrak Wave. Di sini, Peng terlihat tak mengenal Wave sama sekali. Tak lama kemudian, Namtan dan Om datang mengajak Wave makan bersama. Peng terlihat seperti merasa pernah dekat dengan mereka, tetapi ia tak bisa mengingat apapun. Dari kejauhan, ia hanya bisa melihat anak-anak berbakat yang sedang makan bersama. Di sana ia menemukan lencana gift di lantai, dan ia pun mengambilnya. Singkat cerita, di saat malam, ia melihat di balik lencana gift itu terdapat sebuah kertas dan terlihat sepertinya kertas itu adalah sebuah peta di sekolah. Ia pun lantas pergi ke salah satu ruangan yang ditunjukkan oleh isi kertas itu. Tepat di depan pintu, ia merasakan seperti pernah melakukan sesuatu terhadap ruangan itu. Feelingnya mengatakan sekolah itu seperti ada menyimpan suatu rahasia. Di sana, ia mencoba masuk dengan sidik jarinya. Ia terkejut karena pintu itu terbuka dengan sidik jarinya. Ia pun masuk. Di sana ia melihat ada sebuah komputer yang hidup dan tiba-tiba ia melihat ada video dirinya di sana. Kalau kalian masih ingat, video itu pernah ia buat. Ia sengaja membuatnya untuk berjaga-jaga apabila suatu saat nanti ada sesuatu hal yang buruk terjadi terhadapnya, ia masih bisa mengingat kembali dirinya dari video itu. Ia pun melihat isi video itu dan seketika ia langsung berteriak sambil memegang kepalanya, dan tak lama kemudian ingatannya telah kembali lagi. Ia pun langsung berlari ke kelas gift. Dan kalian tahu apa yang terjadi setelah itu? Di saat ia membuka pintu, terlihat teman-temannya telah menunggu dirinya. Raut wajah teman-temannya sangat begitu senang karena akhirnya Peng kembali sadar. Dan Wave mengatakan, "Kenapa kau lama banget?" Sambil tersenyum, Peng memegang lencana giftnya dan menggenggamnya. Dan film pun selesai. Oke, dari semua episode, aku rasa adegan ini yang paling epik. Peng sengaja merekam video dirinya. Apabila teman-temannya melihat video itu, tandanya ia telah kalah. Namun teman-temannya sengaja memperlihatkan kembali isi video itu kepada dirinya, supaya ia kembali sadar dan mengingat siapa dirinya yang sebenarnya. Karena hal inilah teman-temannya menjadikannya sebagai pemimpin. Hikmah yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan pernah meremehkan seseorang atau siapapun. Siapa tahu orang yang kalian remehkan memiliki kemampuan yang melebihi orang yang meremehkan. Hal ini sama seperti Peng yang seringkali diremehkan oleh orang-orang sekelilingnya karena awalnya dia berasal dari kelas yang paling akhir. Ternyata dirinya memiliki kekuatan yang tidak dimiliki orang-orang pada umumnya. Bahkan kekuatannya sama dengan kekuatan Pak Supot.
Oke, terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jika kalian penasaran dengan episode selanjutnya, aku sarankan untuk kalian nonton season keduanya yang berjudul The Gift Graduation. Aku juga sudah merekap alur ceritanya dari episode pertama hingga ke-7. Untuk link videonya udah aku taruh di deskripsi. Sampai berjumpa di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.